Ya, selamat sore Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang kami cintai dan juga yang mengasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini, dan kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah kita pada sore hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya bahkan sampai selama-lamanya bagi kita sekalian. Oleh karena itu turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, di mana Dia berkenan memimpin ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Pemimpin pujian kami serahkan kepada Ibu Peggy beserta dengan rekan-rekan. Selamat sore, Shalom. Puji Tuhan. Kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita boleh rasakan kalau sampai detik ini kita masih ada. Kita diizinkan Tuhan untuk bersama-sama bersekutu, semua karena kasih kemurahan-Nya. Amin. Tiada ternilai kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia yang menganggap kita sangat-sangat berharga di matanya. Biarlah setiap kita boleh meresponi setiap kasih Tuhan. Kita boleh datang memuji, memuliakan namanya. Kita tinggikan Dia karena Dia yang layak kita sembah. Kita mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian, tiada ternilai. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu, katakan bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Hatimu terukir namaku di mata-Mu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski
tinggikan namanya. Dia yang layak dipuji dan dimuliakan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ku naikkan syukur bagimu Tuhan. Ku naikkan syukur bagimu Yesus. Kau Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Besar kasih-Mu. Oh, haleluya, Yesus. Ku puji Engkau, ku tinggikan Engkau. Mulia nama-Mu, Allah yang mulia. Besar kasih-Mu. Haleluya. Ku angkat hatiku padamu Tuhan. Ku angkat jiwaku menyembah-Mu Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Yesusku. Kau yang termulia, Kau yang termulia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kau yang menyerahkan hidup-Mu bagi setiap kami. Terima kasih. Kami manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Kami yang tidak layak di hadapan-Mu. Tapi karena kasih-Mu Tuhan, Haleluya, haleluya. kami boleh memanggil Engkau Bapa. Oh, terima kasih. Kami boleh dijadikan anak. Dan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih buat anugerah kasih kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Dan saat sore hari yang indah ini, Haleluya. bersama-sama kami boleh datang ke hadirat-Mu, Terima kasih. menyerahkan segenap hidup kami kepadamu Tuhan. Amin. Kau layakkan kami. Ya, haleluya. Setiap kerinduan kami untuk kami boleh meninggikan Engkau, memuliakan Haleluya, Engkau haleluya. lewat pujian yang akan kami naikkan. Kasih Kristus. Biarlah pujian kami Haleluya. boleh menjadi bayang harum di hadapan-Mu. Amin. Ya. Engkau yang memimpin ibadah ini mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami percaya Roh Kudus-Mu boleh memimpin kami, mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Allah yang begitu luar biasa mengasihi kehidupan kita. Amin. Kalau kita ada di dunia ini, Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita, yaitu untuk memuliakan Dia lewat setiap tingkah laku kita, perkataan kita. Kita boleh menjadi saksinya. Biarlah semangat kita boleh bangkit, menyala-nyala untuk memperkenalkan Tuhan di sekitar kita. Haleluya. Makin. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi
ya Bapak Ibu Saudara. Amen. Kita mau ya bangkit menyerukan nama Tuhan dimanapun kita berada, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku bahwa hanya Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang layak dipuji dan dimuliakan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita serukan namanya. Amin. yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Kita akan buka hati kita. Kita mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena kita ada, semua karena anugerahnya. Dialah alasan untuk kita boleh tetap yakin dan percaya, teguh dan berpengharapan hanya kepada Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus. Engkau alasan. Selamatkan hidup
Ya, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dulu kita akan menyerahkan anak yang bernama Tirza Gabriela Feryadi, yaitu orang tua, yaitu Taufik Riyadi dan Ibu Hana Febrianti. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan menyerahkan anak ini di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami memohon berkat-Mu atas kami, secara khusus ya Tuhan, untuk anak Tirza Gabriela Feryadi yang akan diserahkan di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada anak ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan menyerahkan anak, yaitu atas diri anak Tirza Gabriela Feryadi. Sebelum kita akan menyerahkan anak ini, terlebih dahulu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh arti penyerahan anak-anak ini kepada Tuhan menurut Alkitab atau menurut firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, secara khusus untuk orang tua, bahwasanya penyerahan anak-anak kehadirat Tuhan adalah kehendak Tuhan sendiri, sebagaimana dinyatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 19 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15 yang berbunyi demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, penyerahan anak kehadirat Tuhan itu adalah suatu bukti keinsafan kita yang menjadi orang tua tentang keadaan, kecemasan dosa-dosa kita yang telah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga anak-anak kita itu pun perlu dikuduskan dengan iman orang tua kepada Tuhan. Dan hal ini tulis di dalam Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Yang ketiga, penyerahan anak kehadiran Tuhan itu adalah suatu kegenapan bahwa anak-anak kita itu pun terhisap dalam segala pusaka perjanjian berkat Allah. Kepada kita sekalian orang yang percaya kepada Allah Bapa demi Tuhan Yesus Kristus. Hal ini ditulis pun dinyatakan kepada kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-39 yang berbunyi demikian. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara-saudara yang kekasih, telah kita yakini bahwa penyerahan anak-anak ini kehadirat Tuhan Allah itu adalah perintah Tuhan sendiri dan kenyataan iman saudara.
agar anak-anak ini dikuduskan dan mendapat hak waris pusaka perjanjian-perjanjian berkat Tuhan. Maka saudara-saudara sebagai orang tua yang mengasuh anak-anak ini hendak berjanji menerima tugas ilahi untuk mendidik anak-anak ini ke dalam pengenalan terhadap Tuhan Allah dan firman-Nya, sehingga menjadi anak-anak yang takut akan Allah dan mentaati firman-Nya. Oleh karena itu, saya meminta orang tua untuk bangkit berdiri. Saya berdiri. Lalu ada pertanyaan yang saya ajukan kepada orang tua anak Firza Gabriela Feryadi atau Ibu Hana Fibrianti. Agar keyakinan hati saudara terhadap kehendak Allah nyata, maka diharapkan kesediaan saudara-saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan kami sebagai pengakuan saudara di hadirat Allah dan di hadapan sidang jemaat Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah sore hari. Pertama, meskipun anak-anak saudara ini dilahirkan dalam keadaan dosa, namun percayakah saudara bahwa anak saudara ini terhisap juga dalam waris perjanjian-perjanjian berkat Allah? Dan oleh sebab itu, saudara sebagai sidang Tuhan atau jemaat Tuhan, sebagai orang tua, harus menyerahkan kehadiran Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, maukah saudara berjanji hendak mendidik anak-anak ini sejak sekarang dan seterusnya dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menurut kehendak-Nya sesuai dengan firman Allah? Bagaimana jawab saudara? Ya, oke. Puji Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama menyerahkan anak ini di hadapan Tuhan. Kami mengundang para pengurus bisa maju ke depan. Kita akan mendoakan anak Tirza Gabriela Feryadi, anak dari Bapak Taufik Riyadi dan Ibu Hana Febrianti. Kami mengundang para pengurus bisa maju ke depan dan para hamba Tuhan, Bapak Cornelius, Mas Kris, Bapak Daniel, Ibu Lani sama Ibu Sosialiana. Kita menaikkan pujian, aku berserah, aku berserah. Kita sambil berdoa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Aku berserah. Kami menyerahkan anak Tirza Gabriela Feryadi di hadapan-Mu, ya Tuhan.
Kiranya anak ini ya Tuhan Engkau memberikan pertumbuhan Amin. dan mencurahkan hikmat-Mu atas anak ini. Haleluya. Sehingga anak ini boleh bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, yaitu kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah anak ini semakin hari semakin dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih. Kami percaya kuasa Allah yang menuntun anak ini ya Tuhan, Haleluya. sehingga tidak hanya saja mengasihi Tuhan, tetapi juga dikasihi oleh sesamanya dan juga mengasihi sesamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan anak ini, anak Tirza Gabriela Feriadi, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Allah yang besar, Yesus, terima kasih. yang senantiasa menuntun Engkau Haleluya. mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Ibu, dan seterusnya kami serahkan kepada Ibu Pendeta Juni Kristiani untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi kita masuk di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada petang hari ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami kembali untuk boleh beribadah. Kami sudah memuji memuliakan Engkau. Amin. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan kami juga boleh menyaksikan akan anak yang diserahkan kepada Tuhan, anak Felicia Feriadi. Tuhan, Engkau sendiri juga yang boleh menolong anak ini di dalam segala pertumbuhannya. Berikan hikmat bagi orang tuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang boleh menguasai hati dan pikiran kami. Amin. Sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan boleh meneguhkan kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang mungkin kadangkala mengalami kesukaran, bahkan kadangkala kami mengalami tetesan air mata, bahkan kadangkala kami mengalami badai kehidupan. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu boleh meneguhkan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Tolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Ya, ini menjelang malam ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, pada saat ini kita akan merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan sesuai dengan subtema gereja pada minggu ini, terambil di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Satu Petrus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya? 1 Petrus 2 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Kalau sudah menemukannya, kita baca secara bergantian. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Demikian firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan
suatu rumah rohani bagi suatu imaman kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Amin. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca merenungkan firman Tuhan, dan yang lebih berbahagia lagi setiap kita yang boleh melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, subtema gereja pada saat ini adalah umat kepunyaan Allah, ya. Umat kepunyaan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya melihat di sini setiap kita rata-rata orang yang suka jalan-jalan. Ya, setidaknya dalam 1 tahun ya mungkin 1-2 kali jalan-jalan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Setuju? Oh, setuju ternyata ya. Waduh, ya. Jangan sampai bilang, Bu Juni, saya wes 5 tahun loh nggak kemana-mana, di rumah saja gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan sebuah perjalanan, ya saya enggak tahu Bapak Ibu Saudara pernah menemukan hal ini enggak, ya. Tetapi saya pernah mengalaminya gitu ya. Ketika di dalam sebuah perjalanan Bapak Ibu Saudara, mungkin ya awalnya perjalanannya baik-baik saja gitu ya. Kita menuju ke sebuah tempat. Ketika kita melihat di Google, wah, jalannya bagus, semuanya aman. Ada yang nekat naik motor, ya, wah naik motor aja, jalannya aman kok. Wah, bagi yang masih muda gitu ya Bapak Ibu Saudara, nekat naik motor, lihat Google, tidak apa-apa, semuanya. Loh, sampai di depan Bapak Ibu Saudara, loh jalannya mana? Loh, lewat mana lagi nih ya? Loh, kok buntu gitu ya? Ternyata ketika tanya ke penduduk setempat, katanya, loh, di sana, masih di sana. Lah lewat mana? Lewat jalan setapak. Ya, lewat jalan setapak. Lalu kita bertanya, Pak, Bu, setelah jalan setapak ini, kira-kira jalannya bagus enggak? Penduduk bilang apa? Bisa iya, bisa tidak. Karena apa? Saya juga sudah lama enggak ke sana. No. Bapak Ibu Saudara masih nekat? Nekat. Sudah 3/4 perjalanan loh. Menuju ke sebuah tempat yang pemandangannya bagus. Sampai di sebuah tempat Bapak Ibu Saudara enggak tahu, jalannya sudah mulai gelap mungkin ya. Enggak taunya ada rawa-rawa. Kita jatuh gitu ya, karena tinggal jalan setapak. Ketika kita jatuh di rawa-rawa Bapak Ibu Saudara, kita terjebak ya.
Bukan terjebak karena cinta loh ya. Kita terjebak di rawa-rawa. Kira-kira respon Bapak Ibu Saudara bagaimana ketika kejebak di situ? 1, grundel. Sudah berlumpur loh. Lumpurnya dalam. 2, teriak, tolong gitu ya. 3, nangis gitu ya. Waduh, saya bingung kalau orang tua yang nangis gitu ya. Kalau anak yang masih kecil mungkin iya. Mungkin yang ketiga kita berusaha Bapak Ibu Saudara, kita keluar dari lumpur itu. Kira-kira bisa keluar enggak? Tambah kita bergerak, apa yang terjadi? Tambah masuk ke dalam kita. Setelah kita minta pertolongan, lebih baik diam saja. Kita menunggu orang lain memberi kita pertolongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sebuah gambaran kehidupan daripada manusia yang berdosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Harus ada yang lain, orang pribadi yang lain yang memberi pertolongan. Kita semua ini tanpa terkecuali, kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan, yang telah dikasihi. Kita adalah orang-orang yang telah menerima kemurahan Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, sampai kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Maka ketika dikatakan kita ini adalah sebuah perkumpulan, dikatakan kita adalah anggota tubuh Kristus, kita adalah gereja. Kita hidup di dalam sebuah komunitas Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib, yang menerima kasih karunia itu, maka kita dikatakan dikumpulkan dan disebut sebagai orang-orang percaya, ya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Petrus menyampaikan kepada jemaat Tuhan, datanglah kepada batu yang hidup itu. Batu yang hidup itu siapa Bapak Ibu Saudara? Kristus itu sendiri. Kristus adalah batu penjuru, ya. Ketika kita melihat Bapak Ibu Saudara, dikatakan ketika ada sebuah bangunan, ya, harus ada sebuah titik gitu ya, yang dikatakan sebuah batu yang merupakan sentral dari seluruh bangunan itu. Maka ketika kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang percaya bangunan rohani dibangun sedemikian rupa gitu ya Bapak Ibu Saudara, satu demi satu saling terkait satu dengan yang lain. Ada keterikatan satu dengan yang lain.
Sama halnya ketika membuat sebuah bangunan. Membuat sebuah bangunan tidak mungkin hanya batu bata saja diberdirikan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ada banyak di dalamnya, ada pasir, ada semen gitu ya. Saling terkait satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dikatakan kita adalah bangunan rohani, ya, kita saling terkait satu dengan yang lainnya. Kita adalah orang-orang yang sudah mengalami, ya, akan kemurahan Tuhan, yang sudah mengalami akan belas kasihan Tuhan. Maka ketika kita hidup dikatakan sebagai bangunan rohani itu, ada keterikatan, ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Ketika ada keterkaitan satu dengan yang lainnya, keterikatan satu dengan yang lainnya, pasti ada namanya gesekan. Ya. Kita sebagai anggota tubuh Kristus, tidak mungkin dong kita semua mata, tidak mungkin kita semua kaki, tidak mungkin kita semua tangan. Setiap kita memiliki fungsi yang berbeda. Tetapi di dalam realitanya, di dalam kehidupan bergereja, kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, seringkali mengalami gesekan satu dengan yang lain. Ketika kita mengalami gesekan satu dengan yang lain, apakah itu membuat kita semakin menjauh atau semakin mengenal satu dengan yang lain? Ya sudahlah, saya menghindar daripada cari masalah gitu ya. Padahal Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menempatkan kita sebagai anggota tubuh Kristus, Tuhan menempatkan di sekitar kita berbagai karakter manusia. Tidak semuanya sama dengan karakter saya. Tidak semuanya sama dengan karakternya Bu Ninik. Tidak. Tuhan menempatkan pribadi demi pribadi. Untuk apa? Untuk membuat kita bersama-sama bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat ya di dalam bagian kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani, karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana diberikan kepada kita sebuah penegasan bahwa Kristus adalah batu penjuru. Siapa yang datang kepada Dia tidak akan dipermalukan. Siapa sih yang dipermalukan ketika datang kepada Tuhan? Tidak ada. Siapa sih yang dibuang ketika datang kepada Kristus? Tidak ada. Dia menerima kita apa adanya.
tanpa melihat latar belakang kita, tanpa melihat status sosial kita, tanpa melihat semua yang melekat kepada diri kita, Bapak Ibu Saudara. Dia yang mencari dan menyelamatkan kita. Seperti tadi saya memberikan gambaran bagaimana dia mengangkat kita dari lumpur yang menuju kepada kebinasaan itu. Itu membawa hati kita bersukacita. Hati kita bergembira karena belas kasihan itu jatuh kepada kita. Ada banyak orang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara punya pengalaman enggak. Ketika suatu waktu saya pelayanan di sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara, di Pratama. Waktu saya masih di Pratama, di sebelah rumah anak sekolah minggu itu ada opa-opa ya. Seorang kakek sudah usianya sekitar 80 tahun. Dan bapak ini dia tidak percaya Tuhan. Istrinya percaya Tuhan. Mak ini bilang begini, karena kita suka datang di situ, dia bilang begini, "Nak, tolong datang di rumahku." Ngapain? Saya bingung ya Bapak Ibu, karena hanya mereka berdua. Lah di rumah itu banyak barang-barang yang suka ditaro-taro gitu ya. Ya takut kita datang tiba-tiba ada orang lain yang masuk, hilang, bingung gitu ya. Dia bilang, "Datang saja, doakan suami saya." Benar Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang, dia bilang begini, "Kamu siapa?" Temannya Mak. Wah, temannya Mak, kok masih anak-anak? Waduh, saya bingung gitu ya Bapak Ibu. Saya bilang, "Opa, bagaimana kabarnya?" "Oh baik." Oh ketus Bapak Ibu Saudara, ketus. Wis gak enak ngomongnya. "Mau ngomong apa?" Tak bilangin, "Nggak apa-apa, mau nyambangi opa aja, ngomong-ngomong sama Mak. Nang cepet pulang." Oh Bapak Ibu Saudara, beneran kita diusir. Nggak gentar, wis. Tak bilangin, "Tuhan tolong wis." Itu terjadi berbulan-bulan Bapak Ibu Saudara. Setiap Sabtu sore kami datang, hanya sekedar ngomong, "Bagaimana kabarnya?" "Pesta, nggak mulai." Waduh. Perasaan Bapak Ibu Saudara kalau digituin gimana? Ayo. Hah? Hamba Tuhannya datang ke rumah saudara. Hamba Tuhan datang ke rumah saudara. "Bu Juni, nggak mulai Bu Juni." Waduh, perasaannya gimana Bapak Ibu? Tetapi tahan saja. Kita berdoa, Tuhan, sebelum gitu ya, karena kita sudah lihat sudah lumpuh, sudah tidak bisa jalan. Sebelum opa ini Tuhan panggil pulang, setidaknya dia mendengar tentang Kristus. Itu berlangsung lama Bapak Ibu Saudara, mungkin tahunan. Kita diusir terus, diusir pulang. Tapi lama-lama dia bilang, istrinya ngomong, "Kong, Iku pendeto." Belum pendeta Bapak Ibu Saudara ya. "Mau didoakan enggak? Nggak waras." Oh seneng Bapak Ibu Saudara. "Oh iya, doakan aku ya, biar aku sehat." Benar Bapak Ibu Saudara. Tujuannya hanya sehat. Tetapi itulah kesempatan kita untuk menceritakan Tuhan. Kita tidak tahu dia mau terima apa enggak. Tetapi ketika kita menyampaikannya, "Oh loh, aku juga punya Tuhan loh." Iya,
tapi ini Tuhan yang membawa engkau masuk surga. Kita beritahu Bapak Ibu Saudara, tapi namanya orang tua ya wes ngeraskan hati, tapi saya tidak tahu, tetapi saya berdoa Tuhan jamah hatinya. Ketika kita menceritakan Bapak Ibu Saudara, Kristus ya, yang adalah juru selamat, setiap orang yang datang kepadanya tidak dipermalukan. Ada sebuah hal yang pasti, bahwa di dalam Dia ada kehidupan. Di luar Dia kita menuju kepada kebinasaan. Makanya lagu sekolah minggu itu populer di sepanjang zaman. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar, tangan guru sekolah minggu, lebar dan sempit gitu ya. Mana kau pilih? Anaknya bilang begini, yang lebar karena mobil bisa lewat gitu ya. Yang sempit jalan kaki. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kepastian akan kehidupan yang kekal. Ketika apa? Ketika kita menjadikan Kristus adalah batu penjuru di dalam hidup kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Tanpa Kristus semuanya sia-sia. Mungkin segala sesuatu di dalam dunia ini bisa kita dapatkan. Segala sesuatu di dalam dunia ini bisa kita nikmati. Kemewahan, kelimpahan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, ketenaran, semuanya mungkin kita dapatkan, tetapi kita nggak punya Kristus. Apa gunanya? Sebuah hal yang ditegaskan kepada kita malam hari ini, bahwa di luar Kristus semuanya sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian selanjutnya dikatakan, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Kristus datang Bapak Ibu Saudara, memberikan dirinya untuk kita. Ini kan masa-masa persiapan ya, di bulan Maret ke depan mulai kita mempersiapkan, memperingati akan apa Bapak Ibu Saudara? Jumat Agung. Ya. Begitu mahal Dia memberikan hidupnya bagi kita. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya dikatakan, batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru dan juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, Kristus adalah batu sandungan. Tidak percaya kok kepada Tuhan Yesus. Tidak mau mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan pemilik hidup. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara, ketika kita menceritakan tentang Kristus, ya, kita disepelekan, kita tidak dianggap. Kita seperti menjadi batu sandungan. Berapa banyak anak-anak Tuhan ketika berusaha gitu ya Bapak Ibu Saudara, berusaha menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan yang taat. Seringkali apa Bapak Ibu Saudara yang kita dapatkan? Wah, itu terlalu rohani gitu ya. Titik-titik, aku kan orang yang percaya kepada Tuhan. Semuanya ndak boleh ini, ndak boleh itu, ndak boleh ini, ndak boleh itu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berkata bahwa kita adalah umat kepunyaan Tuhan, ya, maka apa yang boleh kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Dikatakan di dalam ayat yang berikutnya, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah menerima kasih karunia itu bukan berarti berhenti gitu ya. Tetapi ada sebuah keseimbangan. Apa keseimbangannya Bapak Ibu Saudara? Bertanggung jawab atas kasih karunia yang sudah kita terima. Kita boleh dikatakan di dalam bagian ini, kamu memberitakan perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sebagai umat kepunyaan Allah, anak-anak Tuhan yang sudah menerima penebusan itu, maka kita juga bertanggung jawab untuk apa? Memberitakan tentang siapa? Diri kita. Tentang Kristus. Tentang Kristus Bapak Ibu Saudara. Bukan lagi diri kita yang kita ceritakan. Bukan tentang orang lain. Bukan. Tetapi tentang Dia. Bagaimana Kristus yang sudah berkorban. Bagaimana Kristus yang sudah menyelamatkan hidupku. Bagaimana Kristus yang sudah memberi saya pengampunan. Bagaimana Kristus yang menyediakan kita kehidupan kekal. Itulah yang kita beritakan Bapak Ibu Saudara. Bukan lagi tentang diri saya. Bukan lagi kebaikan kita. Orang akan melihat kok. Ketika Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita, orang akan melihat. Melalui apa? Tutur kata kita. Melalui apa lagi? Tingkah laku kita. Melalui pemikiran kita. Setiap kita sebagai anak-anak Tuhan bertanggung jawab untuk apa? Memberitakan tentang Kristus. Perbuatan besar yang sudah Dia lakukan bagi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Perbuatan besar itu Bapak Ibu Saudara bukan Dia memberikan kita emas 1 karung duk gitu ya, jatuh gitu. Enggak. Perbuatan besar yang Dia telah lakukan bagi hidup kita adalah menebus kita di atas Kalvari. Siapa sih sahabat yang paling dekat dengan kita yang mau memberikan hidupnya untuk kita? Ada? Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada susah aja, telepon, Bu, bisa tolong saya enggak? Saya lagi susah. Jawabnya kira-kira apa Bapak Ibu Saudara? Saya juga lagi susah, Bu. Maaf, enggak bisa nolong. Itu loh Bapak Ibu Saudara. Orang yang terdekat dengan kita belum tentu dia mau memberikan hidupnya untuk kita kok. Tetapi Kristus memberikan segala-galanya bagi kita. Itulah tanggung jawab setiap kita
untuk menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jangan saling kita nunggu. Loh, itu kan tugasnya pendeta. Hah? Kan pendeta tugasnya itu. Siapa bilang Bapak Ibu Saudara? Kalau tugasnya pendeta tidak ditulis di Alkitab, orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan memiliki tanggung jawab yang sama. Setiap kita memiliki tanggung jawab yang sama, menceritakan Kristus bagi orang lain. Jangan karena saking semangat Bapak Ibu Saudara, kita juga nggak tahu situasi dan kondisi pasar, kita teriak-teriak, weh gitu ya. Akhirnya apa? Kita gitu. Kita harus tahu situasi dan kondisi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan memberikan kita kemampuan. Untuk apa? Untuk kita boleh menjadi saksi bagi dunia. Ya. Dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang hidup. Kita boleh memberikan hidup kita seutuhnya bagi Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan boleh meneguhkan kita yang dikatakan kamu yang dahulu bukan umat Tuhan, sekarang sudah menjadi umat Tuhan. Sekarang kita menjadi orang yang sudah dikasihani. Sekarang kita orang yang sudah mendapat belas kasihan itu. Sekarang kita menjadi umat kepunyaan Allah. Kalau kita sudah menjadi kepunyaan Allah, apa sih respon kita? Apa sih tanggapan kita atas kemurahan itu? Apakah saya berdiam diri? Saya cuma berdoa, Tuhan, selamatkan dia. Tuhan, jangan pakai saya, pakai dia gitu ya. Enggak Bapak Ibu Saudara. Berdoa dan kita juga memberitakan. Menjadi saksi. Menjadi saksi Bapak Ibu Saudara bukan berarti kita menceritakan tentang Kristus, ya. Tetapi ketika juga ada orang di sekitar kita, kita menjadi saksi ketika dia membutuhkan, dia tidak ada makanan. Menjadi saksi enggak? Jadi saksi ketika kita memberi dia makan. Mereka akan melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Ketika ada saudara kita, tetangga kita di dalam kelemahan tubuh, kita datang mendoakan dia. Menjadi saksi enggak? Jadi saksi. Karena apa? Kita membawa dia di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita minta hikmat daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan boleh memakai kita di dalam setiap keterbatasan kita. Mungkin di dalam setiap kelebihan yang kita punya. Untuk apa? Untuk kita menjadi saluran berkat. Untuk Tuhan pakai kita selagi ada kesempatan. Kalau dibilang selagi ada kesempatan, berarti ada nanti waktunya tidak ada kesempatan. Bapak Ibu Saudara, selagi Tuhan memberikan kita kesempatan, mari kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau yang memanggil dan memilih kami, mengangkat kami dari lumpur dosa. Engkau tidak melihat siapa kami. Engkau tidak melihat dari latar belakang apa kami. Tetapi ketika belas kasihan itu jatuh kepada kami, Tuhan, kami bersyukur
bahwa kami tidak mampu membalas kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Pengorbanan-Mu yang begitu besar, yang begitu mulia bagi hidup kami, Terima kasih. yang seharusnya menuju kepada kematian, namun Engkau menghidupkan kami oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih terbesar yang telah Engkau berikan bagi hidup kami. Engkau memberikan diri-Mu bagi keampunan dosa kami. Tuhan, tolong kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan atas seluruh kehidupan kami, bahkan menjadikan Engkau penjuru, batu penjuru atas hidup kami. Kami juga dipanggil untuk bertanggung jawab atas kasih karunia itu, bahwa hidup kami boleh menjadi saksi dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam seluruh keberadaan mereka. Engkau melihat setiap pribadi lepas pribadi. Mungkin mereka di tengah-tengah kebimbangan dan keraguan-raguan. Tuhan, teguhkan iman pengharapan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seterusnya kami kembalikan kepada pengurus. Ya, demikian tadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang disampaikan oleh namanya Ibu Pendeta Juni Kristiani Telambanua. Kiranya firman yang sudah dibagikan dapat memberkati kita semua. Atas nama majelis jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman untuk kegiatan ibadah kita sepekan ke depan, kita mau beri persembahan. Untuk petugas persembahan pada sore malam hari ini, Ibu Zakaria, sambil mempersiapkan diri, kita mau nyanyikan hidup karena firman tadi, lagu firman tadi. Kita nyanyikan di rekannya saja. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Apa jangan di
berlimpah dengan syukur. Oleh karena berkat kasih kemurahan Tuhan, kami boleh kembali ada di tempat ini untuk dapat beribadah bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Bahkan kami boleh mendengar firman-Mu bersama-sama. Kiranya firman yang dibagikan oleh hamba-Mu, Pendeta Juni Kristiani dalam Banua, dapat memberkati kami. Karena kami percaya ketika kami bersandar kepada Engkau, hidup kami tidak akan sia-sia. Terima kasih buat berkat-Mu, buat persembahan yang sudah terkumpul. Kami percaya Tuhan sudah menguduskannya, mensucikannya untuk dapat dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk memperlebar kerajaan di dalam dunia ini, hingga nama Tuhan semakin diagungkan dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mau bacakan beberapa kegiatan ibadah kita selama sepekan ke depan untuk ibadah pada minggu depan di tempat ini. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem Laswadi Suteja. Untuk Darmo Harapan Pagi juga dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem. Darmo Harapan Sore oleh Ibu Pendeta Arian Waruhu. Di Koblen Bapak Penatua Andi Sutanto. Untuk di Gateway, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Untuk Promo Pagi akan dilayani oleh Ibu Pendeta Arian Waruhu, dan Promo Sore oleh Ibu Pendeta Susi Raswati. Adapun tema untuk minggu depan, hidupku bukannya aku lagi, diambil dari Galatia 2:15. Diadakan kebaktian TPI Benowo pada Senin pada 20 Februari, ada di tempat keluarga Bapak Ibu Andreas, Jalan Kendung Kampat nomor 38, dengan pembicara Pendeta Muda Bondo Ikhtiar. Pada 21 Februari Selasa ini ada kaum wanita di Darmo Harapan, pembicara Pendeta Bondo Ikhtiar dilanjutkan dengan pendalaman Alkitab, membahas penutup kitab Amsal, dilayani oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Ada Permata Tengger pada hari Kamis 23 Februari, diminta kebaktian Permata Tengger di keluarga Bapak Ibu Paidi. Mohon Bapak Ibu untuk bisa hadir, kita bisa berfellowship bersama-sama dalam ibadah Permata ini di rumah Bapak Ibu Paidi pada pukul 19.00 pada jam 7 malam. Sekolah minggu di tempat ini pada hari Minggu, tadi pada setiap hari Minggu pukul 08 jam 8, Bapak Ibu bisa mengajak anak-anaknya, cucu-cucunya, mungkin ada kenalan, bisa juga dapat mengikuti kebaktian anak-anak di tempat ini. Juga disediakan jemputan untuk yang mau dijemput bisa menghubungi Saudara Hilary Arianto. Untuk
mendukung pekerjaan Tuhan di Gereja Isa Masih Surabaya. Jemaat dapat mendukung dengan memberi persembahan baik untuk pembangunan, diakonia, Natal, Paskah, mungkin juga lain-lain melalui amplop yang telah disediakan atau bisa langsung transfer ke rekening atas nama gereja kita. Kami atas nama jemaat juga majelis mengucapkan selamat kepada Ibu Hana ya, yang telah menyerahkan anaknya di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Amin. Suka saya ucapkan panjang umur, sehat selalu. Kiranya Tuhan memberkati kepada saudara-saudara yang berulang tahun selama sepekan mendatang. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sedang berulang tahun. Untuk pengumuman lengkap yang lain dapat Bapak Ibu baca melalui WA grup yang ada. Demikian beberapa pengumuman yang bisa saya sampaikan. Untuk doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Anugrah Laya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih-Mu di dalam hidup kami hingga sampai saat ini. Kami bersyukur melalui firman Tuhan kami diingatkan kembali akan belas kasihan Tuhan yang telah dinyatakan atas kami masing-masing. Dan biarlah itu juga menjadi dasar di dalam hidup kami, di dalam kami menjalani kehidupan ini, bahwasanya kami harus berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah kami semua jemaat Tuhan, masing-masing jemaat Tuhan terbangun di atas batu karang yang teguh itu, sehingga boleh kami saling melengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih. Memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga boleh kami bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan bersyukur ya Tuhan, jikalau pada sore hari ini ya Tuhan telah diserahkan di hadapan Tuhan anak Tirza Gabriela Feriadi. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan kepada anak ini, baik pertumbuhan secara fisik maupun juga pertumbuhan di dalam hikmat-Nya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua anak ini ya Tuhan, yaitu Bapak Taufik Riyadi dan Ibu Hana Febrianti. Berikan juga mereka hikmat ya Tuhan untuk mendidik anak-anak mereka ini yang telah diserahkan kepada Tuhan, supaya anak-anak ini ya Tuhan dididik takut kepada Engkau, mengasihi Tuhan sepanjang hidup mereka, dan juga mengasihi sesamanya, bahkan juga mengasihi anggota keluarga. Terima kasih Bapa, setiap kami yang telah hadir malam hari ini di tengah setiap pergumulan yang mungkin saja kami alami dan akan kami hadapi. Kami memohon kekuatan dari Tuhan, supaya di dalam setiap pergumulan kehidupan ini kami tetap melihat karya Tuhan. Kami tetap melihat karya yang agung dari Tuhan, sehingga manakala kami mengalami kerikil-kerikil tajam dalam hidup ini, ketika kami mengalami tetesan air mata, hati kami tidak menjadi ciut, kasih kami tidak menjadi pudar kepada Tuhan, tapi semangat kami
menjadi semangat yang baru oleh karena kekuatan dari Tuhan yang dilimpahkan bagi orang-orang yang bersandar dan hidup berpegang teguh kepada firman. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang belum sempat hadir saat ini ya Tuhan. Kami memohon Engkau sendiri juga menjangkau mereka. Dan jika mereka di tengah-tengah kelemahan tubuh, kiranya Tuhan yang menjamah mereka, memberikan kesembuhan yang sempurna atas mereka ya Tuhan. Jika mereka di tengah-tengah kesulitan, kami memohon uluran tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau membuka jalan keluar bagi setiap jemaat-Mu. Di tengah-tengah kebimbangan, keraguan-raguan, kekhawatiran, yakinkanlah mereka ya Tuhan dengan firman-Mu, sehingga di tengah-tengah kebimbangan, keraguan-raguan, mereka tetap memandang kepada Kristus yang memberikan pengharapan yang pasti bagi kami. Karena kami tahu janji-janji-Mu iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami berpisah satu dengan yang lain, menuju tempat kami masing-masing dan melanjutkan segala pekerjaan dan aktivitas kami. Kami memohon ya Tuhan, Engkau sertai kami dan Engkau limpahkanlah berkat-Mu atas kami masing-masing. Terima kasih Bapa, pertemukan kami kembali di dalam pertemuan-pertemuan kami maupun di dalam ibadah-ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain dan melanjutkan segala pekerjaan dan aktivitas kita, mari kita mengarahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan dan terimalah segala berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, di mana Dia menyertai kita, memberkati kita dengan limpahnya, bahkan meyakinkan kita akan janji-janji firman-Nya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, yang terus memelihara hidup saudara dan saya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.